Kejutan kembali terjadi di gelaran Piala Dunia 2022. Belgia yang notabene peringkat 2 FIFA harus mengakui kehebatan Maroko dalam duel fase grup F. Sekedar informasi, berdasarkan data per 6 Oktober 2022, ranking FIFA Belgia terbaru 2022 adalah berada di peringkat 2 FIFA. Belgia sebelumnya menduduki peringkat 1 FIFA juga. Antar sesama negara peserta Piala Dunia 2022, Belgia berada di bawah Brasil peringkat 1 FIFA dan di atas Argentina peringkat 3 FIFA. Laga Belgia versus Maroko di Piala Dunia Qatar 2022 digelar di Stadion Al Thumama pada Minggu 27 November 2022 malam WIB. Maroko yang kini menghuni peringkat 22 FIFA selisih 20 anak tangga dengan sang rival menjebol gawang Belgia melalui Abdelhamid Sabiri di menit ke-73, Zakaria Abokhal di menit ke-90+2. Dari laman resmi FIFA, timnas Belgia mencatatkan 67% penguasaan bola, sementara itu timnas Maroko 33%. Dari segi peluang, timnas Belgia mencatatkan 10 tembakan yang 3 diantaranya mengarah tepat sasaran. Adapun timnas Maroko membuat 9 peluang dengan 3 tepat sasaran. Bagi Belgia, kekalahan ini mengancam peluang mereka untuk melaju ke 16 besar. Sedangkan kemenangan atas timnas Belgia ini rupanya menjadi rekor tersendiri bagi timnas Maroko. Menurut laporan Squawka, timnas Maroko telah memenangkan pertandingan Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Adapun kemenangan pertama Maroko saat sukses mengalahkan Portugal 3-1 pada Piala Dunia 1986. Kemudian kemenangan kedua tercipta saat mempermalukan Skotlandia 3-0 1998 dan terbaru adalah saat mempermalukan timnas Belgia dengan skor 2-0 di tahun ini. Selain itu, Maroko juga telah mengakhiri rekor kemenangan 8 pertandingan grup berturut-turut milik timnas Belgia, di mana sejauh ini hanya ada 2 tim dalam sejarah Piala Dunia Putra yang memenangkan laga beruntun. Selain timnas Belgia, ada timnas Brasil yang bisa menang 8 laga beruntun sejak 1986 hingga 1994 dan 2002 hingga 2010. Kemudian, kemenangan 8 kali beruntun milik timnas Belgia sejak 2014 hingga melawan Kanada pada Kamis 24 November 2022 silam. Supporter anarkis. Kekalahan Belgia dari Maroko ternyata memantik kerusuhan di Brussel. Dikabarkan ada puluhan orang yang membuat kerusuhan sampai pihak kepolisian Brussel harus turun tangan. Bahkan, polisi menutup sebagian pusat kota Brussel, mengerahkan meriam air dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa setelah kerusuhan terjadi di ibu kota Belgia tersebut. Dalam kerusuhan itu, sejumlah fans melakukan pengrusakan seperti menjungkir balikan dan membakar mobil, membakar skuter listrik, dan melempari mobil dengan batu bata. Akibat insiden itu, Wali Kota Brussel Philip Klaus mendesak orang-orang untuk menjauh dari pusat kota dan mengatakan pihak berwenang melakukan yang terbaik untuk menjaga ketertiban di jalan-jalan. Bahkan lalu lintas kereta bawah tanah dan tram harus terganggu akibat kerusuhan itu. Terungkap kelemahan Thibaut Courtois. Pelatih Maroko Walid Regragui mengungkap bahwa skema ini sudah dipersiapkannya. Ia menggunakan hal tersebut karena tahu kelemahan dari kiper Belgia Thibaut Courtois. Ia menilai Courtois sering longgar menjaga tiang dekat terutama saat tendangan bebas. Analisis Regragui terbukti jitu. Gol kedua Maroko juga menyasar tiang dekat, kala Abokhal menyambar umpan tarik Hakim Ziyech dari sisi sayap. Kami memiliki pengambil tendangan bebas yang bagus dan kami melihat bahwa di tiang dekat Courtois terkadang terlalu percaya diri. Dia adalah penjaga gawang yang tinggi dan terkadang dia meninggalkan sedikit ruang di tiang dekat dan itulah yang terjadi, ujar Regragui dikutip dari Telegraph. Komentar Kevin De Bruyne. Sebelum pertandingan, De Bruyne melontarkan komentar kontroversial. Gelandang Manchester City dengan jujur mengakui bahwa Belgia sama sekali tak memiliki peluang menjadi juara Piala Dunia 2022 karena pemainnya sudah tua-tua. Saya pikir peluang juara kami adalah di edisi 2018. Kami memiliki tim yang bagus tetapi sudah menua, ujar De Bruyne dalam wawancara dengan The Guardian.
Kami kehilangan beberapa pemain kunci. Kami memiliki beberapa pemain baru yang bagus, tetapi mereka tidak berada di level pemain lain di 2018. Saya melihat kami lebih sebagai tim kuda hitam. Zabaleta balas komentar Bruin. Sementara itu, komentar nyelekit De Bruyne juga mendapat kritik dari ex-kapten Manchester City serta mantan bek kanan Argentina Pablo Zabaleta. 31-32, apakah itu sudah tua dalam sepak bola? Lihat Kroasia, Luka Modric 37, Ivan Perisic, Dejan Lovren, ujar Zabaleta di BBC Sport. Maksud saya, lihatlah Uruguay. Mereka memiliki Luis Suarez, Diego Godin, Martin Caceres. Saya tidak memiliki mereka kemudian mengeluh. Kami adalah skuad tua, kami adalah skuad yang menua, dan sebagainya. Tidak, itu bukan mentalitas yang tepat dan saya pikir itulah masalah utama Belgia. Lanjutnya, ini bukan kualitas karena saya merasa mereka masih memiliki pemain yang cukup bagus untuk mengalahkan siapapun di Piala Dunia ini. Tetapi, tentu saja, jika Anda sudah mengeluh tentang semua hal ini dan tidak melakukannya dengan benar, itu akan sangat sulit bagi mereka. Tanggapan Roberto Martinez. Roberto Martinez selaku pelatih Belgia kemudian dimintai tanggapan soal komentar De Bruyne. Martinez tampaknya masih berpikir positif dengan apa yang dikatakan anak asuhnya. Pertama kalinya saya mendengar komentar tersebut dari Kevin. Di Piala Dunia, para pemain harus berbicara kepada media setiap hari. 90% dari itu akan positif, tetapi selalu ada 1 atau 2 kalimat yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kata Martinez setelah kalah dari Maroko yang dikutip melalui Mirror. Seorang pemain diizinkan bicara ke publik soal pandangan mereka. Kami telah bersama selama 6 tahun dan komentar tidak akan membantu kami untuk menang. Mungkin itu sekedar untuk mengecoh. Yang penting adalah apa yang terjadi di balik layar. Mantan manajer Everton itu menegaskan. Sementara berkat kemenangan tersebut, timnas Maroko kini bertengger di puncak klasemen grup F Piala Dunia 2022 dengan koleksi 4 poin. Sedangkan timnas Belgia terpaku di posisi ketiga dengan koleksi 3 poin. Selanjutnya, timnas Maroko bakal berjumpa timnas Kanada pada Kamis 1 Desember 2022 di partai pamungkas grup F. Sementara itu, timnas Belgia akan menghadapi timnas Kroasia di waktu yang sama.